Kenapa mas? Apa masalah? Tenang dulu. Atau kan? Sebentar, Mas Awan dengar nggak? Dengar mas, seperti suara kerincingan lonceng apa tuh mas? Betul Mas Awan, saya dengar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas sekali. Sama suaranya makin jelas banget kok. Ya. Jelas banget suaranya sama. Astagfirullahaladzim. Suara apa ya Mas Awan? Tuh kan suaranya kayak mendekat kok. Astagfirullahaladzim, Mas Awan lihat. Kita tidak bisa lihat Mas Awan. Jelas sekali. Astagfirullahaladzim. Ternyata di tempat ini dihuni makhluk-makhluk yang sangat luar biasa. Allah. Benar sekali ya mas. Mas Awan. Sudah Mas Awan, kita biarkan saja yuk, kita kembali saja. Kita tempat ini kok penghuninya aneh-aneh. Udah orang gerak kok banget ya. Kenapa? Orang gerak. Kenapa Mas Awan? Gerak. Iyalah. Astagfirullah. Oh, jalannya sini tadi Mas Awan. Allahu Akbar. Mas Rais, Iya Mas Awan, kenapa? itu siapa itu tuh? Shh, diam. Ini Jempolnya gede banget itu mas. iya. Mas, Nggak apa-apa, biar diem dulu. Itu raksasa kayaknya lagi lewat. bahaya nggak ini mas? Hah? Nggak apa-apa, yang penting kan kita nggak ngapa-ngapain. Dia kan cuma lewat. Nggak apa-apa Mas Awan. Mas Rais, Kenapa Mas Awan? saya seumur-umur baru kali ini ngelihat Kenapa ngelihat apa? kaki raksasa sebesar itu sama tubuh saya cuma sebesaran itu. Besaran itu apanya? Jempolnya sama kakinya tuh bener-bener gede banget. Itulah keagungan Allah dengan ciptaan-ciptaannya Mas Awan. Kalau saya sih bukan pertama kali ngelihat ya makhluk raksasa seperti ini. Itu. Ini kan saya selama ikut Mas Rais baru pertama kali nih mas. Ya makanya ini buat pembelajaran dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini yang kita lihat, yang kita temui itu bisa memperkuat lagi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagumi ciptaan-ciptaannya. Ciptaannya saja sudah sangat luar biasa, apalagi yang menciptakannya Mas Awan. Seperti itu. Kalau saya keinjak bisa jadi geprek itu. Oh bukan geprek lagi, kalau kamu keinjak udah langsung Pepes. iya, udah jadi kertas kamu Mas Awan. Tidak apa-apa, itu kan ibaratnya makhluk penghuni sini yang sedang beraktivitas. Mungkin kan banyak yang kurang paham bahwa sebenarnya di alam terbuka seperti ini memang makhluk-makhluk itu beraktivitas di malam hari ataupun siang hari. Cuma kan hanya manusia-manusia yang memiliki kemampuan tertentu yang dapat menyaksikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun alhamdulillah diizinkan, meskipun hanya melihat sekelebatan. Itu sesuatu hal yang tidak semua orang bisa mendapatkannya Mas Awan. Momennya loh maksudnya. Iya Mas Rais. Gitu loh. Sudah, kita lanjut lagi Mas Awan. Kita keluar. Mas Awan. Iya Mas Rais. Kok ada suara? Oh ya. Suara seperti
orang mengaji apa ya Mas? Betul Mas Awan. Ini kita mau keluar dari tadi seolah-olah kita ditunjukkan sesuatu yang belum pernah kita lihat Mas Awan. Jelas banget lagi Mas suaranya Mas. Ini seperti sedang mengaji, berzikir Mas Awan. Iya Mas Rais. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kira-kira apa ya? Padahal masih banyak sekali aktivitas manusia, tapi kita diizinkan Allah untuk melihat hal-hal demikian Mas Awan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Mas Awan? Jelas banget ini. Kita coba ikutin Mas Awan. Ini soalnya suara ngaji di dalam tempat-tempat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya ke arah sana Mas Awan. Iya Mas. Mas Awan di depan sana. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Suara semakin jelas Mas Awan. Iya Mas Rais, itu di depan. Semakin jelas banget ini Mas. Kenapa Mas Awan? Suaranya makin jelas. Betul. Coba kita maju lagi Mas Awan. Nggak apa-apa maju aja. Jelas banget ini. Kenapa? Takut ngagetin. Kakinya tuh sama getar loh, Lur. Berapa? Untung jantung nggak lepas ini Mas. Jantungnya lepas kan tinggal disambung. Disambung pakai apa tali? Ya udah ayo jalan lagi. Ini suaranya jelas banget tuh Mas Awan. Ini suara ngaji nih, insya Allah bagus. Makanya saya penasaran itu ada apa gitu tuh. Tuh kan suaranya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, Mas Awan. Tapi ini rimbun banget Mas tanamannya. Oh iya sudah sini Mas Awan, di belakang saya saja. Karena saya pegang senter. Suaranya semakin keras Mas Awan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya seperti merasa ada energi tarikan ini Mas Awan. Ya, Astagfirullah. Saya seperti energi tarikan. Astagfirullahaladzim. Suara semakin kencang. Energi tarikan ini semakin kuat Mas Awan. Bismillah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini seperti bukan di alam kita ini Mas Awan. Ini indah sekali. Astagfirullahaladzim Mas Awan. Gimana ini Mas? Ini kita di mana ini Mas Awan? Mas Awan lihat di depan. Iya Mas. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ada 9. Iya Mas Awan. Astagfirullah. Kita gimana Mas Awan? Wahai Rais, kami semua menemuimu karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepadamu.
Mohon izin Eyang. Hal apa? Mengenai amanah yang saat ini diamanahkan kepadamu tentang turunnya Mustika Arjuna. Nggih, Eyang. Wahai Rais, putra tanah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para wali Allah yang menjaga bumi, langit, angin, dan ruh-ruh Nusantara mengucapkan selamat atas turunnya Mustika Arjuna ke dalam genggamanmu. Ketahuilah, pusaka itu bukan sekedar batu, bukan sekedar cahaya, dan bukan pula sekedar warisan. Ia adalah nafas alam, denyut bumi, dan amanah leluhur yang telah disimpan beratus-ratus tahun, menunggu seorang anak bangsa yang hatinya cukup jernih untuk menampungnya. Pusaka Mustika Arjuna Wijaya adalah pusaka alam. Wahai Rais, pusaka ini tidak ditempa oleh tangan manusia. Ia lahir dari pertempuran doa para nabi, tangis para wali, dan energi bumi yang Allah titipkan sejak awal penciptaan. Maka barang siapa yang memegang pusaka ini, sesungguhnya ia memegang sepotong rahasia alam yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diperebutkan, dan tidak dapat dipaksakan. Pusaka ini memilih, bukan dipilih. Dan hari ini ia memilihmu. Kami, Wali Songo, berdiri di belakangmu, wahai Rais. Setiap pusaka besar selalu membawa ujian. Tapi ketahuilah, engkau tidak sendiri. Sejak pusaka itu menyatu dengan rohmu, kami telah berdiri di sisimu. Bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pendamping perjalanan. Ketika langkahmu goyah, kami meneguh. Ketika hatimu ragu, kami menenangkan. Ketika dunia menantangmu, kami melapangkan jalanmu. Ketika kegelapan mencoba menutup pandanganmu, kami menyalakan cahaya di hadapanmu. Karena barang siapa yang membawa Mustika Arjuna Wijaya, maka ia membawa harapan Nusantara. Pusaka ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemaslahatan. Ingatlah anakku, Arjuna Wijaya bukan pusaka yang mempertontonkan kekuatan. Ia tidak bersinar untuk membuat manusia kaku. Ia bersinar untuk membangun jiwa-jiwa yang tertidur. Setiap cahaya yang terpancar darinya adalah panggilan. Bangkitlah, wahai anak bangsa. Bumi ini membutuhkan penjaganya. Maka gunakanlah pusaka ini untuk menuntun yang tersesat, bukan untuk menundukkan mereka untuk menjaga bumi, bukan menguasainya untuk memuliakan manusia, bukan mengangkat diri sendiri. Karena pusaka ini akan padam ketika dibawa oleh orang yang hatinya gelap. Namun ia akan menjadi matahari yang tidak pernah redup ketika dibawa oleh orang yang ikhlas. Arjuna Wijaya adalah amanah leluhurmu. Wahai Rais, dahulu para leluhurmu berjalan di bawah cahaya langit yang sama. Mereka menjaga bumi Nusantara dengan doa,
dengan laku, dengan tirakat, dan dengan pengorbanan. Mereka berpesan, kelak akan lahir seorang anak yang membawa kembali pusaka ini untuk memakmurkan tanah yang kering, menyatukan hati yang pecah, dan menguatkan bangsa yang goyah. Dan hari itu adalah hari ini. Engkau adalah anak itu. Engkau yang mereka sebut dalam doa-doa senyap mereka. Janganlah takut pada perjalananmu. Kami berkata kepadamu, wahai Rais, selama hatimu bersandar pada Allah, tidak ada kekuatan yang dapat menjatuhkanmu. Pusaka Arjun Wijaya akan membimbing langkahmu, membuka firasatmu, memurnikan batinmu, dan menyingkap tabir yang menutupi hakikat. Namun ingat, yang terpenting bukanlah pusakanya, melainkan jiwa yang memikulnya. Wahai Rais, bersyukurlah dengan kesyukuran yang paling dalam. Bukan pada pusaka yang turun kepadamu, tetapi pada kepercayaan Allah yang dititipkan kepadamu. Janganlah pusaka itu seperti engkau menjaga nafasmu, dan jagalah manusia seperti engkau menjaga pusaka itu. Langkahkan kakimu tanpa getar. Sebut nama Allah dalam setiap helaan. Karena mulai hari ini pintu jalanmu telah dibuka, dan kami berjalan bersamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, ya Allah ya. Wahai Rais, anak cahaya Nusantara, dengarkanlah dengan hati yang paling jernih, sebab apa yang akan kami sampaikan bukanlah kata-kata dunia. Ini adalah rahasia pusaka alam yang hanya dibisikkan kepada mereka yang dipilih. Ketahuilah, Mustika Arjun Wijaya membawa 7 manfaat khusus. Manfaat yang tidak mungkin dimiliki oleh pusaka ciptaan tangan manusia. Manfaat ini adalah emanasi cahaya dari alam, pancaran berkah dari Sang Maha Kuasa, dan warisan leluhur yang hanya aktif ketika pemegangnya suci niatnya. Wahai Rais, dengarkanlah. Eyang akan menyampaikan 7 manfaat dari Mustika Arjun Wijaya. Nggih, Eyang. Siap. 1. Rezekimu tidak akan kekurangan. Wahai Rais, pusaka Arjun Wijaya membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat oleh mata manusia. Rezekimu tidak hanya berupa harta, namun rezeki berupa ketenangan, rezeki berupa kecerdasan, membaca tanda, rezeki berupa perlindungan yang tidak tampak, rezeki berupa keberadaan orang-orang baik di sekitarmu, rezeki berupa jalan senantiasa terbuka meski dunia menutupinya. Pusaka ini tidak membuatmu kaya secara sombong, tetapi cukup dalam segala keadaan, dan cukup itu adalah kekayaan tertinggi seorang manusia. Selama pusaka itu bersinar dalam hatimu, maka kekurangan tidak mendekat dan keberlimpahan tidak pergi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. 2. Siapa saja yang bertemu denganmu akan tunduk dengan sendirinya. Ingatlah Rais, tunduk yang kami maksud bukan berarti ketakutan, bukan sujud tubuh tetapi sujud rasa. Karena pusaka ini memancarkan wibawa langit,
Wibawa yang tidak perlu diperintah, tidak perlu diangkat suaranya, tidak perlu mengancam. Orang yang bertemu denganmu akan merasakannya. Getaran hormat dalam dadanya, ketenangan saat melihat wajahmu, kelembutan yang membuat hati mereka luluh, dan energi yang membuat mereka menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Tunduknya mereka adalah hasil dari cahaya batin yang keluar dari pusaka, bukan hasil dari kata-kata keras. Pusaka Arjun Wijaya membuat musuh segan, sahabat nyaman, dan orang sombong merendahkan diri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. 3. Cahaya welas asihmu akan terlihat bagi siapapun yang memandang. Wahai Rais, manfaat terbesar pusaka ini bukanlah kekuatan, melainkan welas asih. Ketika orang menatapmu, mereka akan merasakan ada ketenangan seperti embun pagi, ada kehangatan seperti cahaya fajar, ada kelembutan seperti doa ibu, dan ada pengayuman seperti pohon rindang yang menaungi dari panas. Welas asihmu akan mengalir begitu halus, hingga orang yang hatinya luka akan luluh, orang yang gelisah akan tenang, orang yang keras akan melembut. Karena pusaka ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyembuhkan jiwa manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. 4. Pusaka ini akan menjaga keturunanmu hingga 7 lapis. Pusaka Arjun Wijaya tidak hanya menjagamu, tetapi generasimu, anakmu, cucumu, cicitmu, hingga 7 garis keturunan akan dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari kehancuran hidup, dijaga dari musuh yang sembunyi, dikuatkan dalam takdir-takdir besar, karena ketika seorang leluhur menerima amanah, cahayanya memancar kepada seluruh darahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. 5. Pusaka ini membuka pintu firasat dan pertanda langit. Firasatmu tidak akan datang dari logika, tetapi dari bisikan alam. Engkau akan tahu mana jalan yang harus dihindari, mana orang yang harus dijauhi, mana pilihan yang membawa berkah, mana gerak yang diridai Allah. Pusaka ini menjadikan hatimu seperti cermin, memantulkan kebenaran yang tidak dilihat oleh mata biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. 6. Pusaka ini menolak bala sebelum bala mendekat. Wahai Rais, sebelum bahaya menyentuh ujung bajumu, ia sudah dihalangi oleh cahaya pusaka ini. Pusaka ini bagaikan perisai tak terlihat yang menghalau sihir, fitnah, kedengkian, kecelakaan, nafsu buruk orang lain, dan niat jahat yang tidak terucap. Karena pusaka ini berasal dari alam, dan alam mengenali penjaganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Yang ketujuh, pusaka ini mengangkat derajatmu tanpa engkau memintanya. Engkau tidak perlu mengejar penghormatan,
tidak perlu menuntut pengakuan. Dengan pusaka ini, derajatmu terangkat bukan karena dunia, tetapi karena Allah yang mengangkatnya. Manusia akan berkata, ada sesuatu pada diri Rais, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi membuat hati ini tentram. Itulah tanda pusaka bekerja. Derajatmu naik tanpa engkau berusaha mencarinya. Ingat itu baik-baik, Rais. Iya, insya Allah. Wahai Rais, jagalah pusaka ini dengan hati yang bersih, karena manfaatnya tidak terletak pada wujudnya, tetapi pada cahaya yang ia nyalakan dalam dirimu. Arjun Wijaya bukan sekedar pusaka, tetapi lentera jalanmu menuju takdir besar yang Allah tuliskan. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, Eyang, terima kasih banyak atas nasihat wejanganmu. Eyang, Wahai Rais, itu yang dapat kami semua sampaikan kepadamu. Wahai Rais, Eyang akan menunjukkan kehidupan yang tidak pernah kalian ketahui selain dari kehidupan manusia. Kami berharap dengan memperlihatkan kepadamu mampu menumbuhkan, menguatkan, mengkokohkan imanmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di atas banyak sekali wali-wali Allah yang sedang berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, Eyang, terima kasih banyak, Eyang. Kabarkanlah hal demikian kepada saudara juga saudarimu, agar mereka dapat mendengarkan apa yang kami sampaikan, untuk menguatkan, mengkokohkan keimanan juga takwa saudara juga saudarimu di luar sana. Oke, Eyang, insya Allah, Eyang. Bismillah, terima kasih banyak, Eyang. Terima kasih. Kami akan pamit, Rais. Oke, Eyang. Terima kasih banyak, Eyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Allah Akbar. Kita diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat tanpa izin Allah melalui para wali-wali Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan pasangan ini dengan gunakan pusaka. Iya, pasangan. Kita mau kemana? Kita tinggal di sini aja, bisa pulang. Kamu mau tinggal di sini, pasangan? Mau, Kita Mas. pulang. Tapi Nanti jauh banget ini, Mas. iya, Mas, Nggak kalau ada pakai nggak ada di dunia kayaknya, Mas. ya Di dunia atas. di dunia manusia nggak mungkin ada pesawat. Ini makanya kita harus rajin sholat, rajin sedekah, ibadah, berzikir, bersolawat, biar kita bisa menjadi seperti wali-wali Allah, Mas Awan. Amin. Sudah, ini kita kembali saja dulu, Mas Awan. Ini Mas Awan saja, nggak apa-apa yang menggunakan untuk membuka portal kembali kita ke alam kita manusia. Kan motor kita ada di sana, motor minjem itu, Mas Awan. Tidak dulu, Mas. Hah? Tadi dulu. Mau nunggu apa kamu di sini? Enggak. Apa saya pulang duluan, Mas Awan di sini aja? Jangan lah, Mas. Enggak, saya malah nggak bisa pulang. Ya makanya, ya sudah sini.
sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sini Mas. Ini Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Di kursi Mas. Iya.